Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fadlil Hadi. Pada kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai knapsack problem. Knapsack problem yaitu merupakan suatu permasalahan bagaimana memilih objek dari sekian banyak dan berapa besar objek tersebut akan disimpan, sehingga diperoleh suatu penyimpanan yang optimal dengan memperhatikan objek yang terdiri dari n objek, di mana setiap objek memiliki bobot di dalam kurung W dan nilai profit atau P, dengan memperhatikan juga kapasitas dari media penyimpanan yang sebesar W. Jadi knapsack problem ini bisa kita ibaratkan dengan tas. Nah, kita ingin menyimpan barang, tetapi tas kita ini memiliki bobot maksimal yaitu 15 kilo. Nah, di sini kita harus memilih barang mana yang memiliki profit yang lebih besar tetapi tidak lebih dari 15 kilo. Setelah kita dapat menemukan barang mana yang profitnya tinggi, maka barang itulah yang akan kita masukkan ke dalam tas. Kira-kira seperti itulah contoh simpel mengenai knapsack problem. Selanjutnya yaitu algoritma brute force. Pada kasus knapsack, kita menciptakan semua kombinasi barang yang mungkin dengan penanda 1 atau 0, atau true or false, atau kita ambil atau tidak, untuk menentukan barang tersebut akan dimasukkan ke dalam list barang yang diambil atau tidak. Prinsip-prinsip algoritma brute force untuk menyelesaikan permasalahan knapsack ini yaitu mengenumerasikan semua himpunan bagian dari solusi. Yang kedua, mengevaluasi total keuntungan dari setiap himpunan bagian dari langkah pertama. Yang ketiga, pilih himpunan bagian yang mempunyai keuntungan terbesar tetapi memiliki bobot tidak lebih dari kapasitas yang sudah ditentukan. Selanjutnya flowchartnya yaitu mulai. Selanjutnya kita input nilai atau profit, kemudian input weight atau W, kemudian input maksimal kapasitas dengan n length atau berapa objek yang akan kita masukkan. Selanjutnya yaitu diproses mencari semua kemungkinan subset dan n barang satu demi satu setiap langkah. Selanjutnya yaitu menghasilkan himpunan bagian satu persatu dengan mengurangi atau menambah tepat satu elemen setiap langkah. Tahap selanjutnya yaitu tahap pertama yang membuat nilai setnya kosong. Tahap terakhir munculkan A dalam kurung N. Selanjutnya T OPT 2 lebih kecil dari T test, dan T test kecil sama dengan W. Jika iya hasil optimum maka selesai. Jika tidak, kembali ke proses awal yaitu mencari semua kemungkinan subset dan n barang satu demi satu setiap langkah. Untuk pseudocode-nya yaitu deklarasi I total bobot integer available boolean x himpunan solusi, algoritma for I 1 to n do x I untuk 0 inisialisasi setiap status pengambilan objek I dengan 0, n for I untuk 0 total bobot 0 available jika available true while I kecil sama dengan n dan available do cek objek ke I sama dengan 1 if total bobot ditambah W dalam kurung I kecil sama dengan K, dan masukkan objek CI ke dalam knapsack. X dalam kurung I untuk 1 total bobotnya yaitu total bobot ditambah W dalam kurung I. Else available false, X dalam kurung I untuk 0, objek CI tidak dimasukkan ke dalam knapsack. And if
and while I besar dari N or not available, return X. Untuk contoh kasusnya, kita mempunyai 3 benda dengan bobot sama dengan W, profit sama dengan P. Nah, untuk benda yang pertama beratnya 5, W-nya 5, P-nya 3. Benda yang kedua W-nya 7, P-nya 4. Selanjutnya benda yang ketiga W-nya 6, P-nya sama dengan 2 dengan kapasitas yang sudah ditentukan yaitu 11. Maka terdapat 2 pangkat 3 sama dengan 8, yaitu 8 kombinasi keluaran. Nah, di sini kita mengeluarkan semua benda-benda yang akan kita masukkan. Kemudian kita tambahkan bendanya. Di sini 0 itu tidak kita ambil dan 1 kita ambil. Jika benda ketiga kita ambil, maka total bobotnya yaitu 6 dan total profitnya 2. Kemudian jika kita ambil benda kedua, maka total bobotnya 7, total profitnya 4. Selanjutnya jika kita ambil benda kedua dan benda ketiga, maka total bobotnya 13, total profit 6. Selanjutnya jika kita ambil benda 1, total bobotnya 5. Maaf, di sini saya salah ketik. Kemudian total profitnya yaitu 3. Kemudian jika kita ambil benda 1 dan benda 3, maka total bobotnya yaitu 11. Total profitnya yaitu 5. Selanjutnya benda yang kita ambil 1 dan benda yang kedua, maka total bobot keduanya yaitu 12 dengan total profit 7. Ketika ketiga benda ini kita ambil, maka kita mendapati hasil total bobot yaitu 18 dan total profitnya 9. Nah, kita di sini mencari profit yang terbesar, tetapi dengan kapasitas yang tidak lebih dari 11. Di sini profit yang terbesar yaitu 9, tetapi total bobotnya atau W-nya itu 18. Sedangkan maksimum kapasitas kita yaitu 11. Maka yang benda 1, benda 2, benda 3 tidak bisa kita masukkan. Selanjutnya total profit terbesar kedua yaitu 7, tetapi dengan total bobot 12, maka tidak bisa juga kita masukkan benda 1 dan benda kedua ke dalam knapsack. Yang ketiga yaitu total profit 6 dengan total bobot 13, juga tidak bisa kita masukkan benda kedua dan benda ketiga. Selanjutnya yaitu total profit kelima. Nah, di sini total bobotnya 11 sesuai dengan kapasitas yang sudah kita tentukan tadi. Berarti kita bisa memasukkan atau menyimpan benda 1 dan benda 3 ke dalam tas atau ke dalam knapsack kita tadi. Dari tabel di atas didapatkan hasil knapsack yang diambil adalah pada baris ke-6, yaitu ambil benda 1 dan 3. Karena total bobot benda 1 dan 3 ketika diambil tidak melebihi bobot yang sudah ditentukan tadi, yaitu 11. Berapa banyak himpunan bagian dari sebuah himpunan dengan n elemen? Jawabannya adalah 2 pangkat n. Waktu untuk menghitung total bobot objek yang dipilih adalah O dalam kurung n, sehingga kompleksitas algoritma untuk persoalan 01 knapsack adalah T dalam kurung N sama dengan 0 dalam kurung N dikali 2 pangkat N. Nah, untuk codingan Java-nya, di sini sudah ada codingan Java.
yang mana kita masukkan saja langsung jumlah objek. Kita mengambil contoh dari yang sebelumnya. Masukkan jumlah objek 3, kemudian masukkan bobot objek. Yang pertama 5, selanjutnya 7, kemudian objek yang ketiga yaitu 6. Kemudian masukkan profit objek. Profit objek benda pertama yaitu 3, benda kedua 4, dan benda ketiga 2. Masukkan kapasitas. Kapasitas yang tadi adalah 11. Nah, di sini hasilnya itu profit objek yang dapat diambil yaitu 5. Kita lihat di sini total profit objek yang kita cari tadi yaitu 5. Maka benda yang bisa kita simpan yaitu benda 1 dan benda 3. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf atas kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.